Islam kan begitu ya. Nah, tapi kisah ini lebih berbicara kepada bagian pertaubatan seseorang. Dan apakah berlaku saat ini cukup bertobat tidak ada kisos? Dan itu kan kisah Bani Israel. Nah, dalam aturan hukum syariat Islam bahwa pembunuhan itu harus dikisos juga. Kalaupun dimaafkan bertobat, misalnya bertobat, itu tetap kena denda. Diat ya. Diat itu 100 ekor unta. Ya, kurang lebih 3 miliar kurang lebih ya. Jadi kalau dia misalnya minta maaf, jadi ada berapa? 6 nih terbunuh ya, dibunuh. Minta maaf sama keluarganya dia. Nah, satu orang dia bilang, ya sudah tak maafkan, tidak apa-apa. Itu dimaafkan bayar 100 unta. Nah, berapa itu 100 unta itu ya? Nah, baru dimaafkan. Kan seperti itu ya. Baru dimaafkan. Kalau tidak demikian, tidak bisa sekedar bertobat, ya Allah saya minta maaf sesudah ini. Tidak bisa itu ya. Karena hukum syariatnya berlaku soalnya. Ini hukum syariat Nabi Muhammad sekarang ini. Wilayahnya, naungannya syariat Nabi Muhammad. Kalau tadi itu kisahnya kan di zaman Bani Israel itu. Bani Israel itu masih belum komplit hukumnya. Nah, termasuk ada hukum yang tidak diadopsi di hukum syariat kita. Kalau orang Bani Israel itu berdosa suruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum gitu ya. Jadi bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian melakukan satu kesalahan, bunuh diri kalian sendiri. Di dalam tafsir itu dikatakan disuruh naik ke gunung, loncat dia. Kalau dia misalnya mati, ya sudah itu ininya, tebusannya. Itu hukum Bani Israel. Tapi hukum kita kan tidak begitu. Hukum syariat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Artinya tidak cukup bertobat saja. Tidak cukup bertobat saja. Ya perkara nanti kemudian Allah maafkan atau misalnya di akhirat tetap ada tuntutan. Nah itu kan ya begitulah jalurnya seperti itu ya. Prosedurnya begitu. Perkara setelah dihukum, dihisab, nanti Allah ampuni masuk surga, alhamdulillah. Nah, yang penting ketika pernah terjadi kasus-kasus seperti itu, dari hati yang paling dalam, ya niat minta maaf, bila perlu ya terang-terang minta maaf dan minta maaf pada Allah. Tapi kalau misalnya itu ketahuan dan diproses, ya ikuti prosesnya. Kan begitu ya. Saya kira seperti itu. Dan perbandingan Pak Ustaz, sekarang kan ada tenaga kerja yang bekerja di Arab Saudi yang membunuh majikannya. Kemudian itu diminta oleh negara kita, kemudian dan dibebaskan. Apa itu sudah menjamin ampunan Allah atas perbuatan mereka? Kalau masalah jaminan, wallahu a'lam. Apakah sudah menjamin dengan dia membayar tuntutan tersebut? Apa sudah dijamin? Secara syariat kosong-kosong. Secara syariat ya. Tapi di hadapan Allah, apakah memang sudah terpenuhi sebagaimana ketentuan yang Allah tetapkan atau belum? Nah itu sisanya wallahu a'lam. Tapi yang penting syariat mengajarkan begitu, ya kita penuhi dulu. Nanti urusan diterima tidaknya belakangan ya. Sama dengan sholat juga. Syariat nyuruh kita sholat, ya sholat saja dulu. Perkara nantinya ini sempurna diterima tidaknya, wallahu a'lam. Yang penting sholat saja dulu gitu ya. Suruh ngaji begini, ngaji saja dulu. Perkara nanti ilmunya masuk, kemudian misalnya ada yang maksudnya maksimal, ada yang belum maksimal, ngaji saja dulu yang penting gitu ya. Nanti Allah yang memberikan hasilnya ke dalam diri kita. Saya kira seperti itu. Prediksi masalah sholat sekarang Pak Ustaz. Sepertinya sholat kita ini sulit diterima Pak Ustaz. Sebab begitu Allah Akbar ya Allah. Tapi setelah itu hati ini baca yang keseluruhan gitu Pak Ustaz. Nah sekarang bagaimana? Sekarang apa sudah diterima apa belum? Memang pencurian paling berat itu, mencuri yang paling jelek itu mencuri dalam sholat ya. Jadi orang yang paling jelek dalam mencuri itu mencuri dalam sholat ya. Maksudnya bagaimana ketika Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tapi pikirannya sudah berpikir yang lain, itu dianggap mencuri. Pasti ya. Itu pasti Pak Ustaz. Ya banyak terjadi begitu ya. Saya kira Pak Ustaz enggak. Ya, saya kira saya yang paling banyak mencuri kan ya. Jadi apakah sudah dijamin diterima? Nah maka kalau saya sederhana saja. Syariatnya saya pahami, makanya saya berulang-ulang ngajari fikih itu ya, berulang-ulang saya ajari. Sebenarnya bukan untuk ngajari orang juga. Niat saya untuk mengasah saya lagi, mengingatkan lagi. Terkadang kalau kita sudah ngajar ingat lagi gitu ya. Namanya orang kan tepatnya lupa. Ya, walaupun sudah tahu teorinya, cuman kadang prakteknya lupa, tapi kalau sudah ngajarkan kuat dia di pikiran itu. Itu di antara niatan saya juga begitu. Maka berulang-ulang saya ajari, saya ajarkan. Tidak pernah bosan-bosan. Nanti bab itu lagi. Bukan untuk nambah ilmu, tapi untuk mengingatkan begitu ya, untuk mengingatkan. Nah kalau yang belum ngerti ya biar dapat ilmu, yang sudah mengerti menguatkan kembali, yang lupa diingatkan lagi kan begitu ya. Nah, itu tidak pernah berhenti, saya putar-putar terus ya.
di tempat A, tempat B, tempat C, terus itu saya putar-putar, tidak pernah bosan-bosan. Karena emang tujuannya supaya amal yang kita kerjakan ini sempurna. Itu sih tujuannya. Ya, selain saya mengajar, membagi ilmu, tapi untuk pribadi saya juga sebenarnya. Itu niatan saya, makanya nawaitu ta'lim wa ta'allum. Jadi ta'lim wa ta'allum. Itu niatan saya, kita kalau udah mau tawasul kan begitu. Nawaitu ta'lim wa ta'allum. Jadi mengajar dan belajar sekaligus. Kan begitu. Kita mengajar dan sekaligus belajar kan begitu ya. Bukan hanya ngajar saja. Kalau kita ngajar saja sok paling bagus jadinya ya. Sok paling benar, paling pintar jadi. Tapi bukan hanya ngajar saja. Jadi ngajar sekaligus belajar. Itu niatan saya selama ini. Jadi dimanapun saya ngajar seperti itu. Nah, karena memang tujuannya bukan hanya nambah ilmu untuk orang, tapi kita sendiri terbakar seperti lilin tuh ya. Orang lain dikasih terang, kita sendiri terbakar. Nah ini saya tidak mau juga begitu. Jadi yang kita menerangi orang, kita juga biar terang. Itu niatannya. Nah maka kalau dikatakan apakah selama ini kita diterima atau belum, karena mungkin sifat-sifat sholat kita ini belum maksimal, ya berharap pada Allah mudah-mudahan diterima. Tapi harus dibarengi dengan pembelajaran juga, fikihnya maksimalkan. Setelah fikih dimaksimalkan, ya seperti ini, berusaha untuk hudurul qalbi bagaimana dalam praktek sholat itu. Saya kira seperti itu ya.